Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan kesempatan yang sangat berbahagia ini. Insyaallah kita melanjutkan dalam kitab Bulughul Maram. Kalau tidak keliru, hari ini kemarin kita sudah bahas di pertemuan lalu berjalan menuju sholat dengan tenang dan sabar. Kalau tidak keliru itu sudah disampaikan. Iya. Apakah sekarang ini anjuran menuju sholat berjamaah? Udah apa belum itu? Belum hari ini. Iya, sekarang anjuran menuju sholat berjamaah. Ini adalah hadis yang akan kita pelajari pagi ini. Insya Allah kita akan pelajari bab terakhir tentang masalah sebelum kita mempelajari tentang sholat musafir dan orang yang sakit. Iya. Hadisnya saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hadis anjuran kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kana akthar fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Iya. Artinya, bismillah, salat seseorang bersama, ya. Ulangi lagi, salat seseorang bersama satu orang itu lebih baik daripada sholat sendirian. Jadi maksudnya adalah apabila kita melaksanakan sholat sendiri dan sholat ada makmum satu orang, berarti dia sholat berdua. Sholat punya makmum satu orang itu jauh lebih baik daripada sholat sendiri. Itu dia. Ya. Sholat seseorang ataupun dengan mengatakan sholat seseorang bersama satu orang itu lebih baik daripada sholat sendirian. Salat seorang bersama dua orang itu lebih baik daripada salatnya dengan satu orang. Dan jika lebih banyak itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Agung. Intinya semakin banyak jamaahnya itu akan semakin lebih baik. Satu orang jamaahnya, dua orang jamaahnya, dua orang berjamaah lebih baik daripada satu orang. Tiga orang jamaahnya lebih baik daripada dua orang. Empat orang jamaahnya lebih baik daripada tiga orang. Selalu demikian. Intinya semakin banyak jamaah, maka sholatnya semakin apa? Semakin baik. Kenapa? Ada apa? Ada barokahnya, pasti ada barokahnya. Ada kebaikannya, pasti ada kebaikannya. Namun begini. Cara bahasanya, iya. Kalau kita bicara tentang masalah khusyuk, insya Allah khusyuk kita beda-beda. Ada khusyuk pas takbiratul ihram, lalu suratul Fatihah dibaca oleh imam, kita khusyuk. Setelah itu kita nggak khusyuk lagi. Kenapa? Ngeblank, ingat kesana kemari. Tapi satu orang lagi khusyuknya justru pas takbiratul ihram belum khusyuk. Pas al-Fatihah juga belum khusyuk. Pas baca surat al-Kahfi imamnya baru kedengaran khusyuk. Begitu, iya. Begitu, waladhdallin amin. Yang di depan blank. Begitu imam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu baru pada tadi takbiratul ihram enggak khusyuk. Al-Fatihah enggak khusyuk. Tapi begitu baca surat ini surat Al-Kahfi ini, didengerin Al-Kahfi. Khusyuk baca surat Al-Kahfi. Setelah itu apa? Ngeblank habis surat Al-Kahfi. Begitu Allahu Akbar. Yang lainnya pas ruku khusyuk. Allahu Akbar. Khusyuknya gantian.
Ini pas lagi khusyuk di depan, ini bisa saja gantian. Dan ternyata apa? Ternyata pas lagi berjamaah, Allah hitung semuanya disatukan kayak puzzle. Maka khusyuklah semuanya. Bayangkan begitu. Misalnya punten, rakaat pertama yang pendek-pendeknya, misalnya gampang-gampangnya, tidak terlalu banyak pecah. Rakaat pertama, barisan pertama yang khusyuk. Rakaat kedua, barisan pertama nggak ada khusyuk, tapi barisan kedua ada yang khusyuk. Maka nanti begitu dikumpulkan oleh Allah, punten, semua kekhusyuannya itu diambil. Masya Allah, semua kekhusyuannya diambil. Sampai semua yang berjamaah nggak khusyuk, cuma imamnya saja khusyuk, maka semuanya dibilang khusyuk. Satu orang. Sampai imamnya nggak khusyuk sama sekali pun, ternyata ada makmumnya satu orang yang khusyuk, maka semuanya akan ikut di dalam sana. Kenapa? Karena itulah berjamaah, namanya juga adalah berjamaah sama-sama. Itulah keindahannya. Maka semakin banyak jamaah, insya Allah yang khusyuknya itu semakin banyak yang membantu. Seperti itu. Maka itulah keindahannya. Nanti kita lihat ada beberapa hal yang menunjukkan hal seperti itu ketika ada masbuk sholat. Nanti di ujung, insya Allah kita akan bahas di ujungnya, insya Allah. Namun yang jelas, jamaah semakin banyak, otomatis punten, semakin banyak pula kemungkinan kita untuk mendapatkan kesempurnaan sholat. Banyak untuk menyempurnakan sholat. Kenapa? Kalau sudah satu berjamaah, ikut semuanya. Ikut semuanya, walaupun itu tidak baik, walaupun kurang baik, subhanallah, tapi ikut di dalamnya. Kalau di tukang timun, ya. Kalau di saya itu, kalau masih ingat kakek saya itu kalau jualan timun ataupun lagi ngeborongin timun, itu dipisahin. Ya, dipisahin timun yang lurus sama timun yang bungkuk gitu. Timun yang jelek gitu ya, timun gitu ya. Subhanallah, iya. Itu setelah berapa garungnya gini kan, misalnya 20 kilo ataupun biasanya 15 kilo atau 15 kilo. Setelah 15 kilo itu masuk 15 kilo ini timun yang bagus-bagus. Hati-hati banget almarhum kakek itu kalau timbangan itu luar biasa. Iya, timbangan itu sangat luar biasa, takut dengan wailul lil mutaffifin itu. Begitu sudah selesai, bagus, 15 kilo, ini 15 kilo kan udah dipisahin timun yang bungkuknya itu. Maka timun yang bungkuk ngambil kadang-kadang dua krok begini, taruh di situ. Dia masuk dalam karung itu walaupun tidak masuk timbangan. Bisa dipahami maksudnya ya? Bonus. Masuk tapi dalam timbangan. Tapi tidak masuk dalam karung tapi tidak ikut ditimbang. Tapi masuk dalam karung tapi tidak ikut ditimbang. Karena apa? Sudah selesai 15 kilo diambil. Kruk. Bret. Masuk dalam karung tapi tidak ikut timbangan. Masya Allah. Bisa jadi kita nggak khusyuk dalam sholat timun bungkuk itu, tapi dimasukkan ke dalam orang-orang yang soleh. Masya Allah. Kenapa? Ya kita mah sholat belum khusyuk, bacaan belum khusyuk, tapi ikut di masjid. Emang ini timun bungkuk nih, udah masukin aja. Jadi dengan seperti itu ya, walaupun kita jadi timun bungkuk gitu ya, tapi kita akan masuk ke karung yang ditimbang itu. Bersama dengan timun-timun yang lurus, timun-timun yang bagus. Kenapa? Walaupun dijadiin bonus, kita nggak penting. Nggak penting kita mah di situ cuma dijadiin bonus. Tidak penting, yang penting kita masuk apa? Karung. Iya, yang penting masuk karung. Nah pun sama ketika kita di masjid begini, untuk sholat berjamaah, bisa jadi kita ini kekhusyuannya acak-acakan. Tapi karena imamnya soleh, makmumnya soleh, kiri kanan soleh, ini soleh, yang di belakang ada makmumah yang solehah, masya Allah diikutin, semua diikat. Subhanallah, nggak penting dengan mata, apaan dia mah bacaan al-fatihahnya nggak beres, tapi dia jadi makmum. Apaan dia mah rukunya aja kayak gitu nggak bagus itu, tapi dia jadi makmum. Iya. Apaan dia mah hafalan Qur'annya juga cuma kulhu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tapi dia jadi makmum. Masya Allah, ikut di dalamnya. Maka daripada itu anjuran untuk sholat berjamaah itu apa? Untuk saling melengkapi. Sampai untuk banyak berjamaah adanya panggilan sholat. Udah dipanggil sholat, Masya Allah. Intinya apa? Biar banyak yang berjamaah. Kalau sudah banyak berjamaah, punten, keutamaan dan keindahan di dalam sholat akan jauh lebih dinikmati oleh kita. Semakin banyak jamaahnya, semakin nyaman. Masya Allah. Seperti itu. Maka ini adalah hadis yang saya sampaikan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah." Salat seseorang ya dengan seseorang salat bersendiri dengan salat berjamaah walaupun satu orang makmumnya itu lebih baik daripada salat menyendiri. Salat punya makmum 2 orang lebih baik daripada punya makmum 1 orang. Begitulah lebih banyak makmum maka akan lebih baik salatnya. Ini dia. Ya, sampai lihat hadis selanjutnya ya. Hadis selanjutnya. Wanita menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Wanita menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ummi Waraqah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Di sini digambarkan kata-kata yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sebaiknya berjamaah. Sebaiknya berjamaah. Begitu. Sampai di sini wanita boleh jadi imam di rumahnya tapi untuk wanita lagi. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam apa katanya? Dengan mengatakan tadi dari Ummu Waraqah radhiyallahu an sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengimami anggota keluarganya dengan syarat anggota keluarganya itu perempuan dan perempuan. Loh, kemana lakinya? Kalau ada laki-laki imam yang imam jadi laki-lakinya. Terus kemana laki-lakinya? Laki-lakinya sholat di mana? Di masjid. Laki-laki ke masjid, ibu di rumah, waktunya sholat berjamaah. Terus bagaimana ibu sholatnya? Sudah. Siapa yang mau jadi makmumnya? Mungkin ada asisten ibu di rumah. Ya. Mungkin ada putri ibu di rumah. Silakan sholat berjamaah dan ibu jadi imam. Allahu Akbar. Seperti itu. Ibu jadi imam. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau jadi imam, saya jadi imam, apakah saya ini seperti laki-laki? Maksudnya apa? Jaraknya gitu. Biasa kan ada laki-laki di belakang. Beberapa ulama dengan menyebutkan ala qaulil arjah kalau laki-laki perempuan jadi imam dan ada makmumnya itu rata aja. Walaupun ada makmumnya 4 orang, 5 orang rata saja. Kalau perempuan, kalau laki-laki berdua ada sedikit di depan, tapi kalau perempuan rata. Itu ala qaulil arjah. Iya. Itu. Tapi kalau misalnya enggak kok agak di depan sedikit. Kenapa? Karena di sini kan rumah, enggak bakal ada orang laki-laki yang lewat. Sesudah kalau gitu. Silahkan. Iya. Tapi yang jelas kalau arja untuk rata safnya para wanita. Wallahu a'lam. Berarti betapa pentingnya ibu juga untuk meraih sholat berjamaah. Untuk meraih sholat berjamaah. Iya. Allahu Akbar. Ada makmumnya di sana, silahkan. Tapi dengan mengatakan, adzan enggak kalau saya perempuan-perempuan di rumah? Enggak perlu adzan. Adzan itu hanya untuk laki-laki. Tapi adzan itu di masjid dan untuk laki-laki. Tapi kalau di rumah laki-laki boleh adzan dulu? Boleh. Tapi kalau untuk perempuan tidak perlu adzan. Apa? Cukup qomat saja. Dan qomatnya pun gak usah pelan-pelan, gak usah kencang-kencang, pelan aja. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Iya. Karena adzan itu adalah nida panggilan. Berarti sekalipun pakai mic, pakai speaker, pakai mic maksud saya, walaupun pakai mic, muadzin dengan kencangnya tetap harus kencang. Mentang-mentang pakai mic, adzannya Allahu Akbar, masa manggil begitu. Iya, tapi kencang karena suaranya itu pakai mic, enggak pakai mic, angkat suaranya. Itu muadzin. Qomat pun tidak Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu bukan memanggil. Masa manggil teman, hai kawan, masa begitu. Kita manggil teman, hai. Begitu hayya 'alas shalah, masa begitu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak begitu. Mari salat, malas diajak juga. Tapi ngajaknya hayya 'alas shalati, hayya 'alal falah, kencang suaranya. Dia kalau untuk muadzin nida panggilan. Qomat juga panggilan. Subhanallah, itu kalimatnya. Maka untuk qomat wanita diperbolehkan, tapi dengan syarat jamaah para wanita semuanya. Lalu berada dalam suara tidak terlalu keras dan tidak keras, cenderung qomatnya itu perempuan pelan saja. Allahu Akbar. Tapi kalau laki-laki tidak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Cukup terdengar 4 orang yang di samping, 2 orang samping, seperti itu. Ini adalah untuk nida kaum wanita ataupun punten ketika diajak qomat ataupun diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk kaum wanita. Jadi saking pentingnya para wanita pun diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat apa? Berjamaah di rumah. Siapa imamnya? Akhwat juga, perempuan juga, ibu juga. Siapa makmumnya? Perempuan juga. Enggak ada laki-laki, laki-lakinya ke masjid,
laki-lakinya berjamaah. Tapi kalau ada laki-lakinya, laki-laki jadi imam, makmumnya siapa? Perempuan ataupun wanita, seperti itu. Lanjutkan, iya. Boleh orang buta menjadi imam dalam sholat. Boleh orang buta menjadi imam dalam sholat. Simak baik-baik. Iya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu ummi maktumin ya ummun nasa wa huwa a'ma, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Ibnu Ummi Maktum menggantikan beliau menjadi imam salat orang banyak pastinya di belakangnya, padahal ia adalah orang yang tunanetra. Boleh? Boleh. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Kok orang buta bisa jadi imam? Bisa. Siapa yang tidak bilang enggak bisa? Bisa. Iya. Depankan, kalau misalnya tidak tahu arah kiblatnya, arahkan, sampaikan, laksanakan. Saya pernah jadi di satu tempat di Jawa Barat. Iya. Kalau tidak keliru di daerah Garut. Daerah Garut. Pas kami sedang dalam safar, ada salah satu masjid besar. Tidak, istilahnya masjidnya cukup besar. Iya. Dan waktu itu posisi masjidnya baru. Parkiran, masuk, Masya Allah. Khatib naik, Jumatan. Khatib naik. Begitu, subhanallah. Khatib naik, dia khutbah. Bagus. Tatanan bahasanya, makhrajnya, kagum. Kalau santri, pasti ini santri yang luar biasa. Dulu belajarnya. Ini predikatnya sudah pantaslah untuk mengajarkan memiliki santri. Bukan sekedar santri. Karena dari santunnya, bahasanya. Kan sekarang juga kadang-kadang ada yang kurang santun untuk berbicara itu. Ya, apalagi dalam bahasa Sunda. Mungkin berbagai macam tingkatan bahasa itu ada. Subhanallah. Bacaannya bagus. Bahasanya santun. Yang dibahasnya pun sangat menarik. Hanya ada satu pertanyaan saya dalam perasaan itu. Ini imam kenapa ini? Kayak kacamatanya gaul banget gitu. Iya. Gaul, kacamata hitam. Iya. Gaul kacamatanya. Punten. Tapi saya nggak pikirkan itu. Nggak pikir mungkin dia sakit mata. Karena mungkin kalau matanya lagi sakit mata merah kan nggak enak kelihatannya. Maka dipakai yang hitam. Tapi subhanallah. Pegang mic disimpan. Pegang micnya gini. Setelah pegang, jadi pegangnya di mic-nya mau berdiri ya, berdiri. Maksudnya berdiri kan ada tiangnya di sini, di mimbar. Jadi ketika dia bilang, memang sunnahnya untuk megang sesuatu. Jadi kalau dia mau berbicara keras, megang sesuatu. Kadang-kadang lepaskan mic cepat, pegang ininya, pegang pinggiran mimbar itu tepat. Pegang begini, kadang-kadang pegang mic, kadang pegang begini, kadang tangannya begini. Bagus. Kagum sekali, Masya Allah, luar biasa. Selesai khutbah pertama, khutbah kedua. Tanpa mengurangi bagusnya daripada khutbah yang kedua, pertama. Selesai khutbah kedua, kan langsung qomat, orang pada berdiri semuanya. Biasakan kalau lagi Jumatan, kadang-kadang banyak yang kosong juga. Akhirnya kita bisa apa? Ke depan. Masuk ke depan. Sab 3 atau sab 2 saya. Masuk pertama sab 3, masuk ke sab 2, pas enggak terlalu jauh dengan imam. Allahu Akbar. Bacaannya Masya Allah, manis, bagus bacaannya. Terdengar dengan nikmat. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti sunnah apa yang ada. Selesai, saya lihat, terus penasaran. Pengenlah kalau dia itu punya pesantren di mana gitu ya. Kalau dulu pesantren, dia pesantren di mana. Selesai, subhanallah, tiba-tiba dia duduk dan dia berdiri. Setelah berdiri ada 2 orang yang membawanya, ternyata dia tidak bisa melihat. Dia itu buta ternyata. Iya. Langsung dipanggil mungkin, tapi saya nggak ngelihat waktu turun dari mimbar. Kenapa? Karena memang jamaah udah pada berdiri. Semua dipegang sama sama mungkin pembawanya ataupun ajudannya gitu ya. Begitu tidak berdiri, langsung dipegang, silakan. Subhanallah. Luar biasa. Tapi begitu khatib nggak kelihatan. Begitu jadi imam nggak kelihatan sama sekali. Ternyata Allah bisa saja menutup matanya tapi tidak menutup hatinya. Masya Allah. Dengan mengatakan basornya, tapi basirohnya luar biasa. Kalah orang yang hadir pada waktu itu yang banyak mungkin sekitar 200 atau 300 yang hadir.
tapi secara bacaannya mungkin dia sangat luar biasa. Iya, bukan hanya sekedar bacaannya, tapi hadis-hadis yang dia bacakan juga banyak hadis yang masuk. Bukanlah hanya sekedar itu, bahasa yang diatur sangat baik sekali. Imamnya pun sangat luar biasa, senang menjadi makmum dengan beliau. Tapi punten, dengan mengatakan, apakah sah dalam keadaan buta? Oh sah, tidak ada yang menghalangi dalam masalah itu. Ini adalah Ibn Ummi Maktum menjadi imam di saat Rasulullah SAW apa? Tidak bisa menjadi imam atau diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum berangkat. Ataupun jadilah anda imamnya. Jadi seperti itu Abdullah ibn Ummi Maktum menjadi imam. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dalam hadis ini boleh orang buta menjadi imam dalam salat. Iya. Boleh nggak kalau orang yang tidak bisa berdiri karena diroda untuk menjadi salat, menjadi imam salat? Bisa saja. Kalau tidak ada yang percaya bisa jadi imam. Iya. Tapi harus ada yang menjadikan contoh di sampingnya. Samping di sini jadi duduk ataupun dia duduk, iya. Karena mungkin tidak bisa berdiri, duduk. Di sampingnya ada orang yang mempraktekannya. Imamnya, Allahu Akbar. Ya, di bawah, tapi nggak kelihatan kan sama sapi yang lain. Maka satu orang yang di sampingnya, yang berdiri itu, Allahu Akbar. Imamnya, Allahu Akbar, rukunya cuma begini. Berarti yang ini sebagai, contoh. Allahu Akbar, ruku. Jadi semuanya ngelihat ke dia. Dia ngelihat ke imam. Itu kalau seandainya harus terjadi demikian. Iya. Nah kalau seandainya suaranya nggak nyampe, bisa sambil dikeraskan. Siapa itu namanya? Yang mempraktekkan tadi dengan suara yang keras. Iya. Kalau misalnya terlalu banyak jamaahnya sampai keluar, sampai nggak ada mic-nya pun mati, maka di saf yang terdengar misalnya ke saf 15, saf 12, teriakan Allahu Akbar seperti itu. Jadi ada yang namanya apa? Disebut apa? Mubaligh. Mubaligh itu penyampai. Iya. Tapi kalau hanya 4 baris, jangan Allahu Akbar, nggak usah gitu. Iya. Kenapa? Itu kedengeran ke belakang juga. Kadang-kadang begitu. Adanya dengan mengatakan seperti apabila suara tidak sampai ke belakang. Kalau suara sampai ke belakang cukup saja sengar ada di depan. Seperti itu. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya, ya wa nahwu ibni Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga sama yang diriwayatkan dengan hadis serupa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, salat di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Salat di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Iya, ini diriwayatkan Daruqutni dalam sanadnya yang lemah. Lihat saya bacakan di sini. Qala Rasulullah sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatlah, iya, ataupun salatkanlah di sini dengan mengatakan kata-katanya punten. Di sini diartikan salat di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini maksudnya adalah ketika ada orang yang meninggal, maka Anda jangan mensolatinya selagi dia ini bukan seorang yang beriman. Sepakat itu? Sepakat. Iya, maka salatkanlah, maksudnya jenazah, orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah maksudnya. Dan salatlah di belakang menjadi makmum orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah tahu semuanya. Jadi dua yang ingin ditegaskan di sini. Karena berkaitan dengan berjamaah. Kita mau jadi makmum harus siapa yang jadi imamnya kenal dan dia mengatakan la ilaha illallah. Asli la ilaha illallahnya adalah fasih, benar, dan tidak ada di dalam kesyirikan. La ilaha illallahnya itu apa? Benar adanya, iya. Maka dengan mengatakan dia jadi imam, tapi jadi dukun juga dia. Jangan jadi makmumnya. Iya. Iya, jadi dukun juga atau jadi apa namanya? Kalau dibilang tempat pemusyrikan, tempat menjadikan musyrik gitu ya. Ini jadi imam, tapi barusan habis nyembah-nyembah pohon, tapi harus jadi imam. Tidak. Jadi punten, Anda menjadi makmum
hanya kepada orang yang benar-benar mengatakan 2 kalimat syahadat. Salatnya baik, akhlaknya juga baik, akidahnya juga baik. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita ini menjadi makmum bagi orang yang mana makmum itu bukan beragamakan muslim. Pasti sudah tahu itu. Yakin seperti itu. Dan punten juga bagi orang yang mau sholat jenazah, yakin dulu ini muslim apa enggak, mukmin apa enggak. Jadi intinya kita tidak boleh mensolatkan jenazah kalau jenazah itu tidak beragamakan Islam. Dan kita tidak boleh menjadi makmum kalau seandainya seseorang yang di depannya itu juga bukan seorang mukmin atau orang beriman atau Islam. Itulah tegasnya. Ya, itulah tegasnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalaupun dia ini baru mu'allaf, bermatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru mu'allaf. Tapi ternyata satu waktu dia misalnya lagi sholat duluan, sholat zuhur. Udah dia belajar sholat zuhur. Allahu Akbar sholat. Kita datang. Ya, gak apa-apa. Yang penting dia sudah mengatakan la ilaha illallah dan dia sudah tahu. Walaupun dia bacaannya belum banyak, ya, kita menjadikan dia imam karena dia duluan, silahkan. Tapi kalau seandainya mengatakan begitu masuk antara mu'allaf yang baru saja belajar Islam lalu kita masuk duluan, lalu mungkin dia menyerahkan kepada kita yang sudah lama, ya silahkan untuk jadi apa? Jadi imam duluan atau yang awal jadi imam dulu, silahkan seperti itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya. Jadi ingin disampaikan kalau seandainya kita ingin jadi makmum, lihatlah imamnya harus imamnya harus orang mukmin. Lalu tegasnya lagi kalau ada orang jenazah, jangan disolatkan jenazah kalau dia dalam keadaan tidak beriman. Ini dia. Ya. Hadis selanjutnya untuk diketahui. Apa yang dilakukan oleh makmum masbuk atau tertinggal? Saya bacakan hadisnya baru nanti kita akan sampaikan. Ya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Ya, simpan baik-baik. Kalau kita dalam keadaan salat lalu masbuk itu ada dua. Masbuk itu ada dua. Jangan dilupakan ini, karena penting. Saya akan terangkan untuk masalah masbuk. Pertama, masbuk artinya adalah yang tidak mengikuti imam di takbiratul ihram pertama. Imam, Allahu Akbar. Kita langsung, karena sudah di situ, Allahu Akbar, itu tidak masbuk. Itu tidak masbuk. Begitu ya. Selanjutnya. Kalau seandainya imam sudah membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, lalu kita masuk Allahu Akbar, para ulama mengatakan Anda sudah masbuk. Anda sudah masbuk. Iya, punten. Untuk diterangkan dulu. Nah, ada lagi mengatakan kalau imam itu belum ruku, Anda tidak dikatakan masbuk, beberapa ulama. Iya. Tapi masbuk itu kalau imam sudah ruku, Anda baru masuk, itu namanya masbuk. Boleh siapa saja, mau pegang yang mana terserah. Namun intinya, tolong simak baik-baik. Masbuk itu adalah orang yang tidak ikut bersama dengan imam, tidak mengikuti imam pas imam takbiratul ihram. Itu intinya. Mau ketinggalan gerakan, tidak ketinggalan gerakan, karena takbiratul ihram juga adalah merupakan gerakan. Saya sampaikan. Ingat penting-pentingnya, ini lebih penting. Kalau tadi khilafiyah yang istilahnya boleh kita dengan itu masbuk, itu yang penting tidak ikut imam ketika imam takbiratul ihram, monggo silahkan. Tapi punten, saya gambarkan. Masbuk itu ada dua. Masbuk yang mana ketinggalan imam tapi masih ikut dalam rakaat imam tersebut. Ada yang kedua, masbuk yang tidak masuk dalam rakaat imam tersebut, tapi masbuk juga. Contoh. Kapan makmum itu masbuk tapi masih ikut rakaatnya imam? Apabila imam itu sedang ruku, makmum baru masuk. Dan makmum ikut rukunya imam. Bisa dipahami itu ya? Itu makmum masuk dalam rakaat imam tadi. Contoh, salat subuh. Allahu Akbar.
Ya kan? Baca iftitah. Baca suratul Fatihah. Baca surah. Allahu Akbar, ruku. Nah, datang makmum. Allahu Akbar, kata makmum. Lalu ikut rukunya imam. Allahu Akbar, rukunya imam. Baru imam, Sami Allahu liman hamidah. Makmum, Rabbana walakal hamd. Punten, makmum itu ikut rukunya imam sempurna. Maka rakaat pertamanya imam, makmum pun dalam rakaat pertamanya. Bisa dipahami itu ya? Dalilnya menyatakan kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka ruku'al imam adraka raka'ah atau kama qala. Siapa yang telah mengikuti ruku'nya imam, maka dia telah mengikuti satu rakaatnya imam tadi. Bisa dipahami ya? Makanya ini pendapat siapa? Syafi'i juga berpendapat, Imam Syafi'i. Iya, Imam Maliki berpendapat dengan demikian. Bahkan Hanafi Hambali pun menyatakan hal ini dengan menyebutkan bahwa siapa yang ikut rakaatnya, rukunya imam, maka ikut dalam satu punten rakaatnya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Punten. Saya lanjutkan lagi. Ini tahapan pertama. Jadi kalau saya masuk ke masjid, imam lagi ruku, terus saya ikut rukunya imam dan saya dapat rukunya imam, saya berarti ikut dalam rakaatnya imam di rakaat itu. Bisa dipahami ya? Dengan syarat. Syarat pertama adalah takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Ruku. Tidak, imam lagi ruku, Allahu Akbar langsung ruku. Itu gak sah. Kenapa? Mana takbiratul ihramnya? Karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, sudah enak, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar langsung ruku. Dengan syarat itu. 2, tidak boleh menyengaja ingin masbuk. Siapa imamnya? Bulan, lama, nyantai aja dulu lah. Ngobrol dulu di luar. Iya. Misalnya ada imam yang Fatihahnya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Oh itu ayo cepat. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Oh lama ini mah. Nanti dulu dah. Apa dulu? Ngobrol dulu, ngobrol. Sengaja. Itu sengaja, apakah sengaja? Yang penting masbuk juga dapat, hati-hati. Para ulama matan itu berarti bagian daripada sahunnya berjamaah. Anda melalaikan dan tidak tahu keutamaan berjamaah. Iya. Nanti kita lihat keutamaan berjamaahnya. Namun yang jelas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Satu, takbiratul. Yang kedua, tidak disengaja. Untuk apa? Sengaja ingin menterlambatkan diri. Sengaja. Nggak mungkin kita menyengaja ya untuk menterlambatkan diri. Tapi anak-anak mungkin aja. Makanya anak-anak begitu datang, bapaknya udah Allahu Akbar, anaknya masih ngobrol sana sini. Begitu tanya, kamu kenapa? Iya. Kadang-kadang guru kami lagi kecil kan, ya sama kayak ibu kayak bapak, nggak baik-baik banget gitu ya. Cari apa? Cari kesempatan bandel-bandel gitu. Begitu keluar dari asrama, orang-orang pada sholat, ya. Saya tahu imamnya itu lama banget. Akhirnya kita pura-pura. Pura-puranya apa? Pura-pura cuci kaki lama banget. Di tempat wudhu itu kosrek. Padahal ternyata saya diperhatiin sama ajengan, sama kiai. Sama kiai ajengan tuh ngelihat ini lama banget. Imamnya Allahu Akbar. Dilalahnya, saya sholat di sampingnya beliau. Iya. Begitu beliau Assalamualaikum warahmatullah. Saya juga sama Assalamualaikum. Karena apa? Karena saya ketinggalan di masbuk itu. Dia bilang, tambah 1 rakaat. Saya bilang, kan ruku saya ikut. Kalau saya enggak, beda kamar rakaat. Ya saya takut sama kiai, ya udah saya sholat lagi 1 rakaat tambah. Assalamualaikum. Lalu beliau mengatakan katanya, kamu beda. Kenapa? Kamu sengaja memperlambat kiri. Cuci kaki lah, itulah. Itu nggak bisa. Berarti kamu menyengaja untuk menterlambatkan diri. Bisa dipahami itu ya. Akhirnya ya, saya tahu di situ cuma marah juga gitu. Apalagi itu kiainya paman saya juga.
Ya udah saya biarin aja. Nanya ngadu sama ayah malah dimarahin. Kamu memang salah. Demikian. Punten, kalau sekarang mah segala sesuatu ngadu sama orang tua, langsung orang tuanya marahin siapanya? Marahin gurunya ya. Kalau dulu marahin muridnya, ditanya aja gitu semuanya. Beda untuk sekarang ini. Punten, setelah itu apa? Tahu sesungguhnya kita ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis ini, apabila di pertemuan yang lalu dengan mengatakan apabila kita berada dalam takbiratul ihram salat, maka idza ata ahadukumus salat wal imam ala halin fal yasna kama yasna'ul imam. Iya, kama yasna'ul imam, dengan mengatakan apabila engkau masuk masjid lalu Anda saat itu masuk dalam keadaan masbuk, maka ikutlah saat itu dalam gerakannya imam. Bisa dipahami ya? Ikut dalam gerakannya imam. Nah, ini punten, ambil syarat yang masbuk yang kedua. Masbuk yang kedua, punten. Sekarang masbuk yang pertama, ikut di dalam apa? Rukunya imam, berarti dia masuk dalam satu rakaatnya imam dengan syarat takbiratul ihram. Dua, jangan mentakhir menyengaja untuk apa? Terlambat. Jangan sengaja untuk terlambat. Kenapa? Anda lalai. Mendingan kalau Anda sengaja gitu istighfar lalu Anda tambah sahur. Kenapa? Anda tidak berada dalam keadaan atau karena sahur, karena lalai. Itu pun pendapat saja. Lalu selanjutnya saya sampaikan. Tapi kalau takbiratul ihram harus itu. Kalau satu nggak boleh diganggu gugat. Ya. Saya lanjutkan. Nah, sebelum saya sampaikan yang berikutnya, ada yang bertanya, tapi Habib Maki, bukankah tidak sah sholatnya kalau kita tidak membaca suratul Fatihah? Ya kan? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Berarti harus baca suratul Fatihah. Nggak sah sholatnya kalau dia tidak baca suratul Fatihah. Nah, simak baik-baik, punten. Saya kan begitu datang langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Jadi nggak baca suratul Fatihah, berarti saya nggak ikut dalam rakaat itu. Kenapa? Karena saya tidak baca suratul Fatihah. Punten, simak baik-baik. Pertama, ada hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Man kana lahu imam, faqira'atul imamu lahu. Man kana lahu imam, faqira'atul imam falahu. Subhanallah. Lihat kata-katanya, indah sekali. Siapa yang sholat dan dia punya imam, maka bacaan imamnya itu untuk dia juga. Bisa dipahami ya? Siapa yang sholat? Siapa yang sholat? Saya. Lahu imam, saya punya imam. Faqira'atul imam, maka bacaannya imam falahu, maka untuk dia juga, untuk saya juga. Berarti bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Kita sudah ke-cover dengan imam tadi. Bisa dipahami ya? Lalu pertanyaannya, jadi kalau seandainya imam sudah baca Fatihah, jadi bacaan Fatihah bacaan imam? Betul. Bacaan Fatihah imam bacaan kita? Betul, bacaan kita. Lalu kenapa ada hadis mengatakan siapa yang tidak membaca suratul Fatihah maka tidak ada sholat baginya? Gimana maksudnya? Maksudnya adalah, satu, ketika Anda sholat sendiri, tidak boleh tidak membaca suratul Fatihah. Harus baca suratul Fatihah. Yang kedua, bagaimana awal mulanya hadis itu turun? Begini, imam, waktu itu Rasulullah SAW sholat. Setelah Rasulullah membaca suratul Fatihah, Rasulullah membaca surat selain suratul Fatihah, baca surat apa saja. Lalu makmum ikut dalam bacaan Rasulullah. Contoh. Dan Rasulullah menjadi, apa namanya bahasanya ya, kagok gitu untuk membacanya. Berat lisannya. Karena makmumnya ikut dari bacaan Rasulullah. Contoh. Coba misalnya Bapak jadi imam. Bapak jadi imam, Bapak baca surat misalnya, membaca suratul Fajr. Wal Fajr. Walayalin Ashr. Misalnya. Di belakang nempel bacaan Bapak. Kata Bapak, wal Fajr, wal Fajr, walayalin Ashr. Kira-kira kagok gak jadi imam? Kagok banget ya. Gak usah begitu. Kalau ada imam baca suratul Fatihah, ada anak yang sudah hafal Fatihah juga. Cuma anak-anak nama juga. Begitu imam, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kira-kira imamnya enak apa begitu? Kata imam, aduh ini anak ini hafal-hafal, tapi jangan begitu ceritanya. Nempel terus bacaannya kan?
Nah, Rasulullah habis suratul Fatihah, Rasulullah baca, ditempel terus sama para sahabat. Dan bukan satu, banyak lagi sahabat nempel. Nempel bacaannya, nempel. Selesai sholat, Rasulullah ngelirik. Rasulullah bilang matan, la'allakum taqra'unal Qur'an. Saya dengar, kayaknya kamu tadi bacaan Quran juga ya? Iya, yang engkau baca ya Rasulullah, maksudnya ngikutin, tapi nempel banget. Rasulullah mengatakan, la taf'alu. Jangan lakukan itu lagi. Jangan ikut lagi. Iya, lalu Rasulullah bilang mengatakan, cukup Fatihah yang kau baca. Man lam yaqra' bi Fatihatil Kitab la sholatalah. Yang tidak membaca Fatihah tidak ada sholat baginya. Maka cukuplah Anda baca suratul Fatihah. Nah, punten. Awal mulanya dengan mengatakan, maka cukuplah Anda membaca suratul Fatihah. Terus, punten. Berarti saya baca surat Fatihah. Iya. Kalau saya jadi makmum baca suratul Fatihah enggak? Baca. Bacanya bagaimana? Nah, ini penting juga nih. Pertama, ada dua yang harus saya sampaikan. Pertama, apabila Anda mendengar imam dari awal, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus ikut imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ikut imam, nggak ada yang ngeblank satu ayat pun. Ibu juga ikut bacaan imam, nggak ada yang ngeblank. Dengan dengarkan imam, maka amin. Selesai. Beberapa ulama mengatakan Anda sudah baca suratul Fatihah. Kenapa? Karena mengikuti imam. Tadi kan dengerin imam kan? Nah sekarang, kalau ibu bapak sempat ngeblank, tahu ngeblank? Otaknya kemana, pikiran kemana? Tiba-tiba waladdall amin, astagfirullahaladzim, udah amin aja ini. Kapan iya kan abudu, maka ibu baca, bapak baca. Maka ada imam waladdallin. Misalnya kan, amin. Ada berhenti gak imam sedikit? Ada imam berhenti sedikit. Dan saat itulah gunakan untuk membaca suratul Fatihah. Gak cukup. Anda, beberapa ulama mengatakan cukup dengan 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ternyata imam sudah Bismillahirrahmanirrahim. Stop Al-Fatihahnya. Lalu apa? Dengarkan bacaan imam. Jangan ketika imam Bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati gharqa wan nasyita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibentrokin dengan bacaan seakan-akan gua belum beres gitu. Tidak ya. Tapi apa? Tapi dengan mengatakan kata-katanya jangan. Tapi dengan mengatakan apa? Iya karena berhenti. Kenapa? Ini imam sedang membaca. Maka punten Rasulullah mengatakan kata-katanya jangan membuat imam bacaannya menjadi berat karena terdengar suara yang lain. Biarkan imam itu mendengar. Makanya semakin tempatnya ini hening, nyaman, nikmat, enak. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Jadi imam saja lagi nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada mic speaker. Itu langsung. Kenapa ya? Ada apa ya? Bisa jadi kesana kemari, iya. Di tempat kita ada imam, masya Allah, bagus. Begitu sedang jadi imam, itu ada ayam berkokok, ayam berkisar kan, begitu bunyinya, oh, gitu kan dia lupa, kaget mungkin ini suara apa gitu kan. Ayam berkisar kan nggak seperti biasanya. Nah, yang naroknya itu pas di depan masjid, biasanya jemurnya sebelah sini. Pagi-pagi mungkin dia lupa ditaruh di depan masjid. Suaranya kenceng banget. Mungkin dia gitu kan. Dia bilang kaget dia. Dari surat apa pindah ke surat apa gitu. Hanya dia sadar di ujungnya. Kenapa ujungnya jadi gini? Kepalanya mana, ekornya mana gitu. Dia balik lagi dari awal. Sudah selesai. Sholat Jumat bukan? Iya sholat Jumat. Waktu sholat Jumat kan. Sholat Jumat ayamnya lupa dijemur nggak dipindahin. Pas di depan imam begitu ya. Maksudnya kalau dia kokok tuh langsung ke imam suaranya. Kenapa? Makanya punten-punten bagaimanapun imam itu konsentrasinya sangat luar biasa. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, itu adalah imamnya, itu adalah pimpinannya. Maka kita yang makmum punten, apabila kita ini ikut rakaatnya imam, maka kita ikut dalam, apabila kita ikut rukunya imam, maka ikut dalam rakaatnya imam. Dengan syarat ikut takbiratul ihram. Maksudnya takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, berruku.
Jangan pernah meninggalkan takbiratul ihram langsung ruku, itu tidak sah. Atau tidak balas, salatnya pun tidak sah karena nggak ada takbiratul ihram. Iya. Yang keduanya itu adalah keutamaan, jangan sampai masbuknya itu karena apa tadi? Dilalaikan. Iya. Bagaimana kan saya tidak baca suratul Fatihah? Rasulullah mengatakan bacaannya imam itu adalah bacaannya makmum. Bacaannya imam adalah bacaan makmum. Terus apabila kita menjadi makmum, apakah baca suratul Fatihah? Iya, kalau ikut imam dari awal suratul Fatihah sudah cukup. Tapi kalau ada ngeblank satu ayat saja, baca suratul Fatihah. Sebisanya, iya sebisanya. Nggak lengkap Al-Fatihahnya karena imam kuru baca lagi, udah stop. Baca lagi, ikut lagi imam selanjutnya bacaannya. Masya Allah, itu dia ya. Itu bagi orang yang ikut imam dalam keadaan masbuk dan ikut dalam rakaatnya imam. Batasannya tadi apa? Ruku. Nah, ini dia. Ada masbuk yang tidak ikut dalam rukunya imam. Berarti kalau dia masbuk dalam rukunya imam, berarti dia tidak ikut dalam rakaat tersebut. Rakaat yang imam akhir itu yang ada di situ. Dan saya ingin sampaikan, bagi yang masbuk yang tidak ikut rukunya imam, Rasulullah mengatakan, "Fal yasna kama yasna'ul imam." Iya. Maka makmum tadi cepat masuk untuk sholat dan cepat lakukan apa yang dilakukan oleh imam. Walaupun Anda tidak ikut dalam rakaatnya imam karena rukunya sudah lewat. Tapi Anda tempel langsung. Yang keliru, nah ini yang keliru, ini banyak yang keliru begini. Yang keliru bagaimana? Masuk masjid. Begitu masuk, imam lagi sujud. Dia nunggu, ntar berdiri, percuma saya ikut sujud juga, nggak ikut rakaat di sini. Hanya duduk di antara dua sujud, masih nunggu aja. Sujud lagi, dia nunggu. Allahu Akbar, baru berdiri, baru dia ikut Allahu Akbar. Itu keliru. Jangan sampai menunggu imam berdiri. Kapanpun Anda masuk ke masjid, takbiratul ihram, tempel imamnya. Fasna kama yasna'ul imam. Iya. Lakukan gerakan apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan imam. Imam sedang apa sekarang? Tempel di situ. Masya Allah. Jangan nunggu lama-lama. Jangan pernah mengatakan, batu mas masjid, masih lama, tunggu aja, biarin aja. Nanti juga berdiri, jangan. Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Sampai imam sedang at-tahiyat akhir pun, imam lagi at-tahiyat akhir. Tinggal salam. Imam lagi at-tahiyat akhir, tinggal salam. Kita masuk, kan ketahuan kakinya kalau tahiyat akhir. Ya, atau tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir. Nggak ada lagi, nggak ada teman. Kecuali bapak datang berdua. Datang berdua bapak ini ngelihat imam lagi at-tahiyat akhir. Kita berdua tunggu imam salam, kita qomat. Boleh kalau gitu ya? Boleh, karena ini mau di akhir. Tunggu imam, kita sholat. Kita jelas at-tahiyat akhir, tinggal assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru qomat, Allah akbar, sudah sholat. Iya, tapi kalau dalam keadaan datang sini nggak ada orang, semua sedang at-tahiyat ya, maka begitu datang, tahiyatnya Allahu Akbar, baru at-tahiyat akhir. Ya, ataupun tasyahud akhir. Begitu duduk, assalamualaikum warahmatullah, jangan ikut salam, enak banget. Cuma nggak nyampe juga satu rakaat itu mah. Ya. Jangan ikut assalamualaikum. Kenapa? Yang penting saya ikut. Berarti Anda ketinggalan semuanya. Berarti harus apa? Naik. Kalau zuhur yang 4 rakaat. Kalau asar yang 4 rakaat. Kenapa? Anda ikut di ujungnya. Tapi masuk berjamaah nggak? Masuk. Tapi beda dengan pahala yang berjamaah dari awal. Ke masjid nggak antar di ujung aja, yang penting berjamaah. Di ujung aja. Nggak bisa. Maksudnya apa? Nggak bisa untuk dilalaikan demikian. Nah itu dia, penting sekali ya. Jadi kapan kita masuk masjid, cepat tempelkan imam dengan gerakan yang sedang dia kerjakan, maka kita pun menempel gerakan itu. Itu harus dilakukannya. Jangan sampai dilepaskan. Allahu Akbar, ikut. Itu penting. Hal yang penting juga dalam suasana seperti ini, dalam COVID-19 ini, di corona ini, Jumatan kan juga sekarang punten menjadi penuh kan? Karena jarak. Ya kan? Karena jarak. Sama di masjid kami pun demikian. Nah, kadang-kadang ada yang lalai.
Karena kelalaiannya, apa yang dilakukan? Dia nggak ikut khutbah, nggak ikut khutbah, nggak dengerin khutbah. Ada nggak, pernah lihat nggak orang yang Jumatan saja masbuk? Mungkin ada. Datang Jumatan masbuk. Jumatan masbuk. Andai kata, ini punten, lagi khutbah, dia nggak ada, belum hadir ke masjid. Qomat, subhanallah. Habis itu sholat 1 rakaat, dia belum hadir. Asli masbuknya ini pas at-tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Begitu imamnya tahiyat akhir, gitu kan? Datanglah orang itu. Allahu Akbar, ikut ya tahiyat akhir. Imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia lanjutkan sholatnya berapa rakaat? 4. Zuhur dia kerjakan. Itu ya. Dia sholat zuhur itu. Kenapa? Karena dia itu khatib, enggak, dia sholat emak di ujungnya cuma itu. Berarti kalau dia 2 rakaat, berarti dia sholat subuh di siang itu. Ataupun sholat duha gitu ya. Kenapa? Dia nggak ikutan. Nggak ikut dia. Kenapa? Khatib khutbah dia nggak ikut. Sholat juga nggak ikut. Datang di ujungnya. Maka tolong 4 seperti itu. Saya pernah mengalami seperti itu. Iya. Perjalanan macet luar biasa. Mau menghadap ke Bintaro, macet sekali. Akhirnya bagaimana caranya untuk bisa sholat Jumat? Tidak dapat. Nyampe pas lagi sholat. Itu pun susah cari parkirnya. Itu pun saya sudah berhenti. Dan saya alhamdulillah sudah wudu saat itu. Langsung ke masjid. Itu pun masih terlambat. Karena agak repot. Begitu datang sana, imam lagi tahiyat. Iya. Allahu Akbar. Selesai tahiyat, saya ikut tahiyat. Salam. Nggak ikut apa-apa. 4 rakaat. Nah teman saya suka nganter-nganter. Dia 2 rakaat. Makanya dia cepat, udah di mobil lagi. Iya. Udah selesai salam, kamu berapa? 2. Oh. Kita harusnya 4. Kenapa? Kita zuhur. Kenapa? Karena kita tidak juga khatib, tidak ikut khutbah, juga tidak ikut sholat. Kecuali dia ketinggalan 1 rakaat, itmam untuk 1 lagi. Tapi kalau di ujungnya, itu adalah berarti sholat apa? Zuhur. Dan itu harus teliti dalam masalah ini. Iya. Kadang-kadang mengatakan, oh zuhur. Enggak. Anda tidak sholat Jumat berarti. Kenapa? Sholat zuhur. Enggak apa-apa. Tapi apa? Alasannya tadi kenapa? Saya ketiduran misalnya. Ada masalah. Kenapa? Ya namanya ketiduran bagaimana? Iya. Saya misalnya kena macet. Ya udah masalah. Tapi kalau kenapa? Ini asik. Lagi nonton tanggung. Wah itu mah gak bisa seperti itu ya. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jangan terjadi hal yang seperti itu. Maka punten. Jadi ketika kita masuk masjid, tolong masuk ke masjid dan ikuti gerakan imam secepatnya apa yang dilakukan oleh imam. Iya. Jangan menunda-nunda, jangan mengakhir-akhir. Kenapa? Karena Anda cepat ikut imam, keberkahannya pun akan sangat luar biasa. Itulah pentingnya dengan mengatakan kata-katanya Rasulullah mengatakan, iya, kalimatnya idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin. Apabila Anda masuk keadaan ke masjid waktu itu imam dalam satu gerakan ataupun satu perilaku, maka falyasna kama yasnaul imam, maka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Sekarang kita sebelum mungkin ada ditanyakan, karena kita akan ambil judul baru, bab salatnya musafir dan orang yang sakit. Iya. Bab salat musafir dan orang yang sakit. Ada yang bertanya sebelumnya? Silakan. Silakan. Iya. Betul. Iya, betul. Betul. Karena bacaan Al-Fatihah imam itu sudah kita dapatkan. Jadi bacaan imam itu bacaan kita juga. Itu yang tadi disampaikan hadis Rasulullah. Siapa yang sholat dirinya punya imam, maka bacaan imam itu bacaan makmum. Iya. Jadi kalau kita masuk masjid, imam sedang ruku, lalu kita takbiratul ihram, lalu kita ruku, berarti ikut imam rukunya sempurna, maka kita sudah dapat rakaatnya imam tadi. Iya. Syukran. Allah ibarik fiik. Silakan.
Iya, jazakumullah khair. Perkataan sangat luar biasa. Ketika imam dengan matan ghairil maghdubi alaihim waladdallin alal khilafil ulama, satu perbedaan pendapat ulama. Ketika imamnya mengatakan amin, lalu Anda tidak mengatakan amin, apa alasannya? Kalau Anda benci, tidak percaya kepada imam, malas amin, apain dia imamnya, saya nggak mau, nggak bakal saya respon. Waladdallin, diam aja, malas saya amin. Ya. Kalau Anda tidak percaya imam dan benci kepada imam dan tidak senang terhadap imam, aminnya Anda cuekan. Beberapa ulama mengatakan Anda sudah tidak lagi berjamaah dengan dirinya. Ya, kenapa? Ya, Anda tidak senang sama imamnya. Iya, tapi kalau seandainya Anda lupa, asik mikirin untung, waladdallin, diam aja, lupa, maka punten, Anda termasuk yang lalai di dalam masalah sholat karena tidak mengikuti itu. Lalu apa maknanya amin? Itu doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang baik, jalan syariat Islam yang benar. Berikan aku kemampuan untuk berada di jalan tersebut dan berikan aku istiqamah dalam syariat ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni adalah jalan yang telah kau berikan kepada mereka kenikmatan, para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh, para orang-orang bertakwa. Itu siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim. Dan jangan kau berikan kepada kami jalan yang kau murkai. Siapa? Orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan juga jalan, jangan kau berikan kepadaku arahan jalan kepada orang-orang yang sesat, orang Nasrani. Maka amin, itu dia. Itu doa. Iya, dari mulai ihdinas siratal mustaqim, amin itu ya Allah kabulkan doa ini. Jadi harus amin. A-nya agak panjang, min juga panjang. Tidak amin, tidak begitu. Amin tidak. Kalau amin itu iya, jadi kata-katanya amin, tidak amin, tidak amin juga tidak. Beda-beda, maknanya akan jadi beda semuanya. Tapi amin, begitu ya bacaannya. Iya. Nah, sekarang ketika dikatakan ada satu hadis Rasulullah SAW, ternyata bisa dipastikan saat kita berjamaah itu malaikat pun insya Allah ada. Kenapa? Siapa yang aminnya bersamaan dengan para malaikat pada sholat itu, Masya Allah, Allah bukakan pintu langit dan Allah kabulkan semua yang diinginkannya. Maka imam pun mengatakan amin. Saya imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Saya juga bilang amin. Ya, yang makmum pun bilang amin. Dan itulah keindahannya syariat. Kita aminnya ikut kepada nadanya imam. Dan tidak perlu ada kesepakatan. Udah otomatis. Nah, ada begitu. Silakan imam. Begitu imamnya. Kata imamnya, sawwu sufufakum. Luruskan safnya. Kalau sekarang nggak rapatkan. Karena jaga. Paling luruskan safnya dan jaga jarak. Iya, sarapan atau jaga jarak sesuai dengan petunjuk yang ada, gitu kan? Nah, begitu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, setelah itu tidak ada kata-kata nanti aminnya di hitungan 3/4, nggak ada. Nanti aminnya diketukan ke sini, nggak ada. Imam aja. Tapi kalau imamnya misalnya matan cepat, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, begitu. Tapi kalau misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, begitu. Tapi kalau misalnya kencang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apa jamaahnya? Amin. Semua gitu. Jadi indahnya Islam itu gitu, nadanya itu tergantung imam. Kita akan ikuti imam kemana. Masya Allah. Jadi nggak ada kata-katanya demikian tuh nggak ada. Jadi istilahnya kata-kata yang indah, imam itulah bukti kalau kita ini satu apa ya, satu jiwa, satu irama dengan imam tersebut, Masya Allah. Nah, punten, maka daripada itu, kalau kita lupa, lalai. Kalau kita benci, berapa ulama Anda sudah tidak jadi makmumnya lagi. Kenapa Anda jadi makmum tapi nggak ikut imam? Karena apa? Dengan hadis Rasulullah SAW, ju'ilal imam liyutamma bihi. Dia dijadikan imam oleh dirimu untuk diikuti. Itu diikuti. Seperti itu. Tapi kalau seandainya lupa, ya gimana lagi? Berarti lalai.
nggak mau diikutin aminnya, berarti Anda tidak lagi menjadi makmumnya. Iya. Selanjutnya, apa maknanya amin? Yaitu doa dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ kalimatnya dari mulai ihdinas shiratal mustaqim. Maka aminnya pun punten berjamaah dengan apa yang ada. Makanya ketika lagi sholat itu fahami apa yang ada dan dengarkan apa yang ada. Seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jangan sampai ngeblank. Jangan sampai ngeblank, jangan. Dengerin. Lagi khatib pun dengerin. Kenapa? Jangan sampai ngeblank. Iya. Lagi imam pun jangan sampai ngeblank. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kejadian, saya lagi kecil itu. Sekarang juga masih kecil ya. Tapi yang jelas misalnya lagi ya namanya juga kita ngelamun gitu. Begitu kakek saya baca Suhufi Ibrahim wa Musa. Saya bilang amin. Dimarahin saya. Saya kira itu saya ngelamun gitu. Saya kira waladhdallin gitu kan. Suhufi Ibrahim wa Musa. Saya amin. Astagfirullahaladzim. Wah, saya kena jewer ini. Bener. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Berdiri kakek. Siapa yang amin? Saya bilang diam aja. Siapa yang amin? Ya semua juga kan nggak berani nunjuk saya kan, anak kiai gitu kan. Apalagi saya diam aja. Siapa? Akhirnya saya angkat tangan. Saya gitu. Sini. Tapi sambil senyum. Begitu tahu saya angkat tangan, sini sambil senyum aja. Kurang kenceng aminnya katanya. Diberesin kurang kenceng aminnya katanya. Kamu kenapa tidur tadi? Enggak tidur. Terus kenapa? Ya kirain waladhdallin gitu. Subhanallah. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Jadi pengalaman ngelamun itu jangan lagi sholat. Ibrahim wa Musa jadi amin. Itu kejadian. Nah kalau kejadian yang belum lama juga begitu kejadian. Kan khatib itu 2 kali. Khatib Jumat kan 2 kali ya. Nah rupanya mungkin muadzinnya itu ketiduran. Begitu kan. Padahal saya sudah kencang banget tausiah. Wah udah kenceng gitu kan khatib. Mungkin karena di depan gak kelihatan tidur gitu. Begitu khatib pertama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim wa tilawati innahu samiul alim. Saya duduk, dia berdiri. Allahu Akbar. Untung ada orang yang ngelihat gitu kan pakai operator di untuk zaman-zamannya takut kejadian bagaimana gitu. Dilihat di operator gitu kan. Jadi ada mic yang dimatiin di mana biar fokus. Jadi sampai kalau misalnya gini, ada mic yang nyala, ada 3 mic, kadang-kadang ke speaker nyiung gitu kan. Nyiung, makanya semua yang tidak pakai di mute sama dia. Jadi ada kantornya untuk di mute, tak di mute semuanya. Iya. Yang nyala itu saya dan yang muadzin yang nyala, iya. Begitu saya duduk kan di CCTV. Iya. Begitu dia berdiri, untung lagi kelihatan itu sama operator. Kenapa berdiri? Pasien set di mute. Jadi nggak kedengeran. Tapi saya dengar. Allahu Akbar. Tapi yang lain nggak kedengeran. Saya bilang, saya nggak kesana kan, saya masih duduk. Terus kata muadzinnya, Abi, imam, belum, baru 1. Baru 1. Nah, itu efek ngantuk bisa begitu tuh. Belum, baru 1 saya bayangin. Saya mesti berdebat dengan muadzin gitu. Pas lagi khatib kedua mau berdiri dia bilang, sambil lagi ini pedenya, Allahu Akbar Allah. Dia diam, saya masih di situ kan. Dia bilang, Bi, silakan gitu kan. Baru 1. Sambil sembunyi akhirnya, oh iya duduk lagi. Nah punten, iya. Kalau lagi gitu tolong konsentrasi. Iya, baik itu yang namanya khatib, yang namanya muadzin, yang namanya imam. Pokoknya yang berhadapan itu benar-benar konsentrasi yang sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, gitu ya. Dan luar biasa. Jadi inilah keindahannya di dalam syariat. Ternyata ketika imam itu membaca Al-Fatihah, kita ikuti bacaannya di dalam hati kita, ya. Lalu aminnya atau waladhdallin ikuti dengan amin yang pas aminnya. Iya. Jadi itulah keindahannya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Iya. Ada lagi satu lagi kalau ada bertanya? Insyaallah kalau tidak ada, insyaallah yang akan datang kita bab sholatnya musafir dan orang yang sakit. Ya ini kayaknya harus dipahami dan harus dipelajari. Bab musafir seperti apa sholatnya orang musafir.
Karena sholat ini saking tidak boleh ditinggalkan oleh kita, musafir pun tetap harus sholat. Dalam sakit pun tetap harus sholat. InsyaAllah kita akan bahas kesempatan yang datang. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.